Amin, amin. Shalom, Kyonghi ya. Senang kita bisa bersama di hari perayaan Tahun Baru Imlek. Hari ini saya mengajak kita kembali untuk merenung, kembali refresh, disegarkan ingatan kita dari apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai Tahun Baru Imlek. Jadi saya sampaikan tinjauan Alkitab mengenai Tahun Baru Imlek. Mari kita baca dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai 23. Saya siapkan teksnya untuk kita baca bersama-sama ya. Yuk mari kita baca 2, 3. Sebab kebaca nggak ya? Soalnya saya kecil ya. Oke baik ya. 1, 2, 3. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia dijadikan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjala. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan ini menuliskan murka Allah nyata dari sorga atas kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas dengan kebenaran itu dengan kelaliman. Jadi ada banyak ulah-ulah sikap perilaku manusia yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka merasa tahu kebenaran, tetapi mereka sebenarnya tidak hidup dalam kebenaran. Mereka merasa mengenal Allah, tetapi dikatakan mereka tidak memuliakan Dia. Allah telah menyatakan dirinya dari berbagai hal yang bisa kita lihat dari karyanya. Dan kita bisa lihat semua karya Tuhan itu menyatakan keilahian, kebesarannya yang patut untuk dapat dimuliakan. Karena apa? Karena manusia ternyata lebih menyukai bentuk-bentuk yang nampak. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Dalam bentuk binatang, burung-burung, dan lain sebagainya. Dan itu yang menggambarkan bahwa manusia membutuhkan sesuatu yang dapat terlihat dengan mata. Kita lihat bahwa Allah kita, Allah yang tidak kelihatan tetapi nyata. Allah yang memperhatikan bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat. Jadi sikap kita itu jauh lebih penting daripada perilaku kita, sikap hati kita di dalamnya. Nah, kita lihat bicara tentang latar belakang Tahun Baru Imlek itu sendiri. Nah, disebut dengan Kuonian. Kuonian itu, Kuonya adalah melewati, Niannya adalah tahun. Jadi pada waktu yang lalu, latar belakangnya istilah kata kalimat Kuonian tadi itu berarti melewati tahun. Kemudian ada istilah yang kita sering pakai di Tahun Baru Imlek adalah Kyonghi yang artinya selamat. Kemudian Fatcai atau Fatcoy, semoga cepat kaya. Gitu ya. Jadi kalau bicara Kyonghi Fatcoy bukan selamat tahun baru, tetapi semoga cepat kaya.
gitu ya. Nah, bicara tentang Tahun Baru Imlek itu mempunyai latar belakang yang bersifat mitos yang di mana kita bisa lihat di sini dari sejarahnya bahwa ada kisah legenda selama 4.000 tahun, tentang Nian itu, yaitu katanya adalah seekor naga. Seekor naga yang ganas, yang naga itu takut hawa panas dan bersifat sangat malas sekali, sehingga ia tidur sampai setahun dan bangunnya pada waktu tengah malam menjelang Tahun Baru Imlek atau Tahun Baru Imlek yang sebelumnya belum ada tentunya. Nah, naga itu lapar mencari makanan dan paling disukai adalah manusia. Karena itu manusia yang menjadi target mangsa daripada si naga ini tentu akan sangat ketakutan. Jika manusia itu bisa melewati dengan selamat dari ancaman naga yang mencari mangsa manusia, maka orang-orang yang selamat itu menyebutnya Kuonian, melewati tahun. Tahun yang setahun sekali naganya bangun dan mencari mangsa. Yang setahun sekali coba dengan keganasannya mencari mangsa untuk dapat menjadi korbannya. Jadi jika saya tidak menjadi korban pada waktu itu dari keganasan naga, maka saya selamat melewati tahun itu. Tunggu sampai tahun berikutnya lagi ada ancaman dari naga. Gitu ya. Nah, setelah itu mereka menyebutnya konen dan setelah itu saling mengucapkan selamat gitu ya, kyonghi. Yang tadi selamat ya, selamat. Sudah melewati tahun, kita ucapkan selamat. Jadi mereka itu setelah melewati, mereka saling mengucapkan selamat. Nah, kita bisa lihat bahwa orang Cina kuno mempercayai bahwa naga itu hanya dapat dibuat takut dengan warna merah dan atau petasan yang diletuskan setiap hari raya Imlek. Jadi karena itu kalau di Cina sampai sekarang menjadi tradisi bahwa terus membuat petasan di hari raya Imlek ya. Atau kita sekarang memakai pakaian-pakaian warna merah begitu. Karena mitosnya sejarahnya waktu lalu warna merah ini membuat naga itu takut dan tidak mengincar kita. Nah, naga itu sendiri sebagai simbol iblis dari kacamata Alkitab. Wahyu pasal 12 ayat 9 bagian A menyebutkan, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia. Jadi naga itu adalah lambang atau simbol dari iblis. Dan kalau kita lihat memang di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, si iblis, si ular itu selalu mencari mangsa. Walau dikatakan dengan kalimat lain seperti singa yang mengaum-ngaum yang mencari mangsanya. Jadi memang iblis senang. Dia senang bukan benda yang lain. Dia senang yang dicari mangsa adalah manusia. Jadi iblis targetnya adalah kita. Kalau kita bisa jadi korban iblis, tentu iblis sangat bersorak. Senang sekali. Nah, penggunaan warna merah itu sendiri itu dalam mengusir setan itu mungkin awalnya terinspirasi dari korban darah dalam perjanjian lama. Yang mengacu kepada darah Yesus dalam perjanjian baru. Di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 bagian A, dituliskan dan mereka mengalahkan dia yang tadi setan ya, iblis dalam bentuk naga oleh darah anak domba. Jadi nampaknya ada terkait secara tidak langsung. Kenapa demikian? Kita bisa lihat demikian karena ternyata memang sekarang ini kita bisa melihat orang-orang akhirnya tetap sampai sekarang mempercayai kalau memang kita Tahun Baru Imlek menggunakan warna merah. Kata Kuonian dan Kyonghi bukan lagi untuk sekarang ini mempunyai makna mitos seperti dulu ya. Melainkan dominan mengarah kepada bersifat material untuk yang sekarang ini. Jadi memang mitos yang lalu seiring dengan perkembangan waktu,
orang logika dan mulai berpikir dengan kepercayaan-kepercayaan yang dimiliki manusia, maka orang mulailah melihat bahwa itu tidak lagi menjadi hal yang dipercaya mitosnya tadi. Tetapi sekarang lebih beranjak kepada sifatnya material. Karena itu kata Kyonghi sering ditambah dengan kata facoi atau facai yang artinya semoga cepat kaya. Jadi dari tahun itu orang berharap pergantian tahun yang dilewati, semoga tahun yang kita masuki, kita bisa mendapatkan kenikmatan hidup yang lebih baik, lebih makmur, lebih sejahtera, banyak rezeki, sehat, dan seterusnya. Hal-hal yang bersifat material. Nah, pada mulanya kita lihat sejarah manusia, bahwa seluruh bumi itu satu bahasa dan satu logatnya. Kenapa ada bangsa Cina? Kita bisa lihat di sini Kejadian 11 ayat 1, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Jadi pada awalnya manusia itu satu, tapi kita tahu sejarahnya manusia terjadi perkembangan dan akhirnya sekali lagi kejatuhan diawali daripada rasa tinggi hati kesombongan dan tidak puas diri dengan apa yang Tuhan karuniakan sehingga ingin coba menyamai Tuhan. Dan itulah sifat iblis, ya, yang ingin selalu mencuri kemuliaan Allah. Maka manusia dengan kekuatan pada waktu lalu membangun menara Babel. Nah, menara Babel untuk menjangkau Tuhan di langit. Dan Tuhan melihat kesombongan hati manusia sehingga Tuhan mengacaukan bahasa manusia sehingga mereka terserak ke seluruh bumi, ya. Kejadian 11 ayat 9 dikatakan, disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Jadi semakin mencara, berserak dan nantinya kita bisa temukan akhirnya Cina ada. Nah, kepercayaan Cina kita lihat pada waktu lalu, Cina itu pernah mempercayai satu Allah. Jadi yang disebut mereka itu adalah Sangti atau Raja Surga sekitar 2000 tahun sebelum Masehi atau selama 1500 tahun bertahan. Mereka percaya hanya kepada Sangti atau Raja Surga, kepada Allah. Sebelum akhirnya lahir sebuah kepercayaan yang masuk, yaitu lahirnya Confucius dan tahunnya sudah disebutkan, dan juga Buddha, ya. Jadi kepercayaan-kepercayaan lain mulai masuk dan merasuki orang-orang Cina pada waktu itu, sehingga dari mempercayai satu Allah, maka kemudian mereka mulai beralih juga pernah mempercayai banyak Allah akibat dari pengaruh kepercayaan tadi yang dibawa dari, kalau kita sebut Konghucu, ya, atau Buddha juga. Konghucu dan Buddha dua hal yang berbeda, ya. Nah, Roma pasal 1 ayat 21 sampai 23 yang tadi kita baca di Alkitab di awal pertama, menyebutkan mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Jadi itu sebabnya kita bisa lihat kepercayaan orang-orang yang memiliki kepercayaan Konghucu, kepercayaan yang dibawa dari situ dan juga Buddha, maka mereka membentuk dengan berbagai bentuk yang lain menyerupai manusia. Ada patung Buddha, ada kemudian juga bentuk-bentuk yang lain yang simbol-simbolnya sebagai binatang dan kita kenal sebagai shio, ya. Ada shio naga, sekarang shio kelinci, ya. Ada kelinci air, ada kelinci apa lagi nggak tahu, ya. Begitu. Dan tentu berkembang dengan kepercayaan-kepercayaan tadi dan nasib manusia mulai diramal berdasarkan hal ini. Jadi kalau kita lihat rezeki segala macam pun akan bisa ditentukan berdasarkan jalannya sio-sio tadi. Apa yang bertentangan di waktu sio ini untuk sio-sio tertentu dan mana yang cocok dan berkelimpahan dari situ. Padahal Alkitab menuliskan jelas, ya, bahwa Tuhanlah yang memberikan berkat kepada kita, bukan yang lain. Faktornya adalah Tuhan, bukan yang lain.
Jadi jika ada kepercayaan-kepercayaan yang kita yakini berkembang sebagai manusia, yang menggantikan Tuhan sebagai sumber berkat, itulah yang penyimpangan kepercayaan. Kemudian Cina juga pernah mempercayai banyak Allah tadi udah ya. Akhirnya Cina juga sekarang mulai kembali. Oh tadi sudah ya, saya ini. Pernah juga menjadi tidak percaya kepada Allah. Ya, 1 Oktober 1949 Mao Zedong dan kekuatan komunisnya menaklukkan Cina. Ya, jadi banyak kemudian dengan kepercayaan tidak percaya kepada Allah, maka banyak misionaris asing yang melarikan diri dari Cina dibunuh, ada penyiksaan, ada penganiayaan, dan khususnya orang-orang Kristen asli dari Cina yang percaya kepada Yesus sebelumnya itu dibunuh dan melarikan diri ke Taiwan, ya. Sehingga kemudian ada orang-orang Cina yang banyak ke Taiwan, ya. Nah, kemudian yang saya mau katakan bahwa Cina sekarang mulai kembali kepada satu Allah. Yesaya 49 ayat yang ke-12 berkata, "Lihat ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat dan ada dari tanah Sinim." Nah, teolog itu menafsirkan tanah Sinim sebagai Cina. Jadi Cina muncul. Kemudian kita bisa lihat sini sekarang Cina itu terjadi luar biasa kebangunan rohani, ya. Di catatan yang saya baca di suarakristen.com itu yang dikutip daripada arkusgaib.com itu menyebutkan bahwa perkembangan kekristenan di Cina sangat luar biasa sejak tahun 70-an. Jadi 30 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu ada beberapa juta umat Kristen Katolik yang tersisa setelah dibantai Mao. Saat ini diperkirakan itu 160 juta jiwa. Dan kira-kira itu banyak sekali yang bertobat tiap-tiap hari, ya. Jumlahnya semakin meningkat dan bahkan ada orang-orang yang menafsirkan Cina dengan penduduk yang miliaran sekarang ini kelak bisa menjadi orang yang bisa kalau kekristenan terus makin berkembang, berkembang dan berkembang, yang sekarang ini dikira-kira ada 160 juta jiwa di sana atau 200 jiwa bahkan ada yang menyebut, ya. Itu bisa menjadi orang Kristen yang paling besar di Cina, ya. Jadi 70.000 orang diperkirakan masuk menjadi Kristen di Cina. Jadi Cina mengalami banyak kebangunan rohani. Kenapa demikian? Karena di Cina banyak penganiayaan. Banyak orang-orang yang percaya itu nggak gampang ke gereja. Nggak gampang menjadi orang yang percaya terbuka. Bahkan ada banyak orang yang percaya bersembunyi dalam iman percayanya. Tapi terus dengan tekanan kehidupan yang dialami. Untuk bisa tetap percaya. Bahkan Alkitab begitu datang dari misionaris. Mereka berebut. Dan kalau ketahuan bisa dibakar, bahkan mereka akan dipenjara. Kemudian mereka mencoba hafal. Banyak orang Cina hafal Alkitab. Ketimbang manusia ketimbang kita di dunia yang belahan lainnya. Jadi ketika saya pernah khotbah di Guangzhou, saya ketemu dengan orang-orang Indonesia di sana. Saya dapat penjelasan. Memang mereka sangat luar biasa. Saya melihat kalau mereka itu kalau ada ibadah persekutuan, itu hausnya luar biasa. Dan datang sebelum mulai itu lebih luar biasa. Jadi mulai jam 7 seandainya saya lupa itu jam 6 mereka sudah ada. Jadi begitu hausnya mereka, begitu semangatnya mereka, dan kalau pujian semangat luar biasa. Satu ketika saya diberi kesempatan untuk khotbah walau saya nggak siap, dan diterjemahkan dalam bahasa Cina, saya sampaikan dan mereka merasa sangat-sangat senang. Dan mereka paling senang kalau ada orang luar datang kepadanya dan memberitakan Injil. Jadi merasa diperhatikan. Nah, kembali kita lihat perayaan tahun baru Imlek itu untuk orang yang percaya kepada Tuhan, saya dan saudara, sebenarnya boleh atau tidak, tentu kita tahu jawabannya, bahwa kita mengerti bahwa garis besar kita ini apakah itu bentuk kepercayaan, apakah itu bentuk sebuah perayaan agama, ataukah sebuah kebudayaan atau adat istiadat. Nah, kita tahu jawabannya dari sejarah yang sudah saya sampaikan tadi sepintas, bahwa memang ini bukan cuma sekedar
satu apa kepercayaan, tetapi adalah satu kebudayaan yang awalnya backgroundnya adalah adanya mitos tadi ya, naga nian tadi. Oke, nah kita bisa lihat selanjutnya di dalam Galatia pasal 1 ayat 14 dikatakan, dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju daripada banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Galatia bahwa dia menyatakan dirinya di dalam agama Yahudi yang dahulu dia anut, bahwa dia itu jauh lebih maju dari banyak teman yang lainnya. Bahkan dia sangat taat untuk memelihara adat istiadat nenek moyang. Tetapi kita lihat di dalam Matius pasal yang 15 ayat yang ketiga, Yesus mengkritik karena ada banyak orang Yahudi lebih mengutamakan adat istiadat daripada taat kepada apa yang ditetapkan Tuhan. Matius 15 ayat 3, tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Kalau kita percaya bahwa Konien tadi, tahun baru Imlek itu adalah bukan merupakan perayaan keagamaan, tetapi adalah adat istiadat atau kebudayaan Cina, maka ditekankan oleh Yesus bagi saya dan saudara, jangan sampai kita seperti di masa yang lalu, bahwa kita melanggar perintah Allah demi adat istiadat atau nenek moyang. Jadi boleh atau tidaknya, maka yang pertama sepanjang tidak merupakan kepercayaan atau bentuk penyembahan kepada ilah lain yang kita tahu backgroundnya tentunya ada di situ ular naga. Tidak melanggar perintah dan hukum Tuhan. Jadi kita memang sangat diperbolehkan untuk merayakan itu berdasarkan kebudayaan kita sebagai keturunan Cina. Tetapi tidak boleh menganut atau tidak boleh mengandung unsur-unsur kepercayaan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Boleh sepanjang tidak melanggar etika dan moral. Ada banyak orang kadang-kadang dalam perayaan Imlek mereka malam main judi. Mereka minum bir, mereka pesta pora dan lain sebagainya. Jadi perayaan Imlek membuat hidup mereka atau mereka merayakannya secara berlebih sampai akhirnya melanggar hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, saya mau katakan apa yang boleh dilakukan ketika tahun baru Imlek, maka yang pertama kita tahu bahwa diperbolehkan menghias rumah dengan ornamen-ornamen tahun baru Imlek yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kita boleh pakai ornamen-ornamen gereja, dipakai pohonnya, bolehlah. Begitu dikasih ya. Tetapi sepanjang yang tadi tidak melanggar. Jangan kita pakai ada kemudian ornamen ini disertai dengan patung Buddha. Ya, jangan disertai dengan simbol lambang-lambang yang lain yang menggantikan semua. Tetapi hiasan ornamen lain yang turut merayakan untuk indikasi tahun baru Imlek masih bisa kita lakukan. Yang kedua adalah apa yang boleh tentu saling mengucapkan selamat, Kyonghi. Kemudian yang juga boleh adalah ini paling boleh banget, membagi berkat ya, angpau. Ya, semoga ada nanti. Ya, dan apa yang boleh juga ya, tentunya adalah silaturahmi ya. Ya, kunjungan lah ya keluarga. Setelah ibadah kita bisa kunjungan keluarga ya. Dan juga tentu ini ya, boleh kita makan bersama ya, keluarga, dan juga jangan lupa makan bersama teman-teman. Nah, yang tidak boleh yang saya mau katakan adalah ini, perhatikan, yang pertama adalah melanggar perintah Allah demi adat istiadat kebudayaan seperti tidak beribadah karena lebih mengutamakan perayaan Imlek. Ini tantangan ya, tantangan. Saya sebagai gembala berpikir awal pertama dan bertanya apa perlu kita rubah jamnya supaya bisa dimajukan agar memberi kesempatan kepada jemaat bisa pulang lebih cepat dan bisa silaturahmi. Atau apa perlu kemudian tidak kita adakan ibadah karena bertepatan dengan itu?
Tapi tidak ada gereja yang tidak melakukan ibadah di hari Minggu. Dan pendeta-pendeta Cina sekalipun sekarang teman-teman saya, tetap juga pelayanan di mana-mana. Jadi kalau kita lihat memang kita tidak boleh kalah dengan itu ya. Saya senang dengan teman-teman yang lain yang hadir hari ini, walaupun mungkin yang lain punya pendapat berbeda, tetapi saya cuma bisa menyampaikan apa yang dikatakan firman. Tadi dikatakan Yesus mengkritik orang-orang yang lebih mengutamakan kebudayaan, memelihara kebudayaan daripada melaksanakan perintah firman Tuhan. Tuhan perintahkan kepada kita untuk tetap beribadah. Tuhan perintahkan kepada kita untuk tetap memprioritaskan Dia. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, ya. Angpau bisa bertambah banyak, ya. Enggak cuma jumlahnya angpaunya, tapi mudah-mudahan istrinya berubah. Ya. Yang kedua, apa yang boleh? Yang tidak boleh adalah sembahyang Imlek. Perhatikan, biasanya di malam tahun baru orang suka sembahyang ya. Ya, ada orang Kristen yang masih suka sembahyang, baik di rumah atau bahkan juga pergi ke lenteng lebih parah. Ya. Dan tentu itu adalah hal yang dilarang Tuhan dan tidak boleh dilakukan. Ya. Yang ketiga yang tidak boleh adalah memakai ornamen ular naga. Saya dulu kagak ngerti. Waktu saya ke BPD, saya pakai kaos yang ada ular naganya. Kemudian sekretaris BPD menegur saya. Sebagai seorang pendeta dia bilang, "Pak, nggak boleh pakai ular naga itu." Saya kebingungan, kenapa nggak boleh saya pakai pakaian ini? Oh, barulah saya mengerti, ternyata ular naga yang dimaksud itu kenapa nggak boleh? Karena dia melambangkan adalah iblis atau setan. Jadi tidak boleh memakai ornamen ular naga pada pakaian ataupun hiasan rumah. Wahyu 12 ayat 9 tadi menuliskan, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia. Jadi memang kita hindari berpakaian yang memang atau memakai sesuatu yang sifatnya lambang-lambang iblis ya. Dan yang keempat yang tidak saya tuliskan adalah tentunya kita tidak boleh mempercayai hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi sementara kita merayakan perayaan Imlek, tapi ada kepercayaan-kepercayaan yang masih kita anut yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ada orang yang percaya ya kan ya dengan sesuatu yang lain. Apakah orang Kristen percaya dengan sio? Apakah orang percaya itu percaya dengan bintang-bintang? Perhatikan, sepanjang itu bukan bentuk kepercayaan, tetapi merupakan ilmu pengetahuan, silakan. Tapi kalau itu sudah menjadi sebuah bentuk kepercayaan, itu yang tidak boleh. Kita hanya boleh percaya kepada Allah. Jika itu merupakan sebuah ilmu, yang katanya ilmu apa itu ya? Ilmu perbintangan apa yang segala macam. Ya sepanjang itu merupakan ilmu, ya monggo silakan. Apa yang disebut dengan ilmu apa? Plus dan minus itu apa namanya? Kalau kita lihat mata angin begitu kan ya, dalam rumah yin dan yang gitu kan, feng shui ya, ya. Kembali lagi ukurannya ya, sepanjang itu merupakan bukan kepercayaan tapi sebuah ilmu, kan kita berilmu boleh begitu, silakan. Tetapi kalau merupakan kepercayaan, nah coba perhatikan, ini ilmu atau kepercayaan? Nggak boleh nyapu di tahun baru. Ilmu apa kepercayaan? Kepercayaan, ya itu yang kita boleh. Tapi kan kita seringkali seperti itu. Kenapa? Takut rezekinya hilang. Jangan sapu. Loh kalau kebetulan rumahnya kotor, masa kita biarkan? Tadi pagi secara tiba-tiba kita bangun, saya bangun di kamar, AC-nya bocor, tiba-tiba basah. Waduh gimana? Ya kita pel lah. Ya mau banjir. Begitu kan? Ya kita pel. Karena kamar mandi saya selalu kering. Jadi begitu kamar mandi saya selalu pel dulu. Jadi saya lama di kamar mandi. Karena setelah saya mandi, saya bersihin semua. Jadi kering semua. Kita bersihin semuanya. Saya senang yang bersih. Jadi sekali lagi,
kepercayaan atau ilmu. Ilmu boleh, kepercayaan tidak. Ya. Jadi jangan percaya sesuatu yang bertentangan, yang membuat kita tidak lagi mempercayai Tuhan, tetapi ada kepercayaan lainnya. Ya, itu yang jadi patokan yang saya mau tekankan untuk saya sampaikan pada perayaan Imlek ini. Selebihnya mari kita juga sama-sama bersukacita, tetapi tentunya dalam koridor yang sesuai dengan tuntunan Tuhan. Amin, Tuhan memberkati. Yuk mari kita bangkit diri, kita angkat lagu pujian yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus.